Vena Melinda tak henti-hentinya mengucap syukur saat berhadapan dengan pewarta infotainment. Ia juga tak habis pikir atas sifat buruk Ferry Irawan yang tega melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepadanya. Verrell Bramasta dan Atala Naufal diketahui langsung sigap melindungi Vena tak kalah bersuara ke Surabaya untuk menemuinya. Simak video selanjutnya. Kalau boleh tahu kronologis awalnya seperti apa sih? Kalau kronologis awal aku mungkin sudah sebutkan tadi ya di acara pagi-pagi Ambiar dan di Polda. Tapi intinya sih saya di sini mau speak up karena saya merasa kesempatan kedua ya bisa diberikan kehidupan lagi sama Allah setelah selamat dari, kalau saya bilang sih saya selamat dari maut ya, karena itu benar-benar saya kayak survive-nya saya selama hampir setengah jam lebih menyelamatkan diri. Saya masih bisa berdiri sekarang di sini, artinya kedepannya insya Allah kalau saya dikasih kesempatan untuk bisa juga sama-sama dengan semua survivor atau penyintas KDRT ya, buat perempuan semua di seluruh Indonesia, saya ingin banget untuk mensosialisasikan bahwa kita nggak boleh takut untuk speak up. Kita harus juga punya sikap yang tegas untuk KDRT ini, karena jujur saya nggak pernah nyangka di hidup saya usia 50 tahun saya bisa mengalami ini sendiri dan dilakukan oleh orang yang paling kita percaya, karena suami itu adalah orang yang sangat kita percaya, bukan hanya yang kita cintai, bukan hanya yang kita hargai, tapi yang kita percaya hidup mati kita itu ada di kehidupannya dia. Jadi saya rasa kalau kronologi saya udah nggak pengen cerita, karena kalau saya semakin mengingat itu, saya semakin deg-degan. Setiap malam saya tidur itu, saya udah kunci pintu, saya bangun lagi, saya cek lagi. Tidur, saya nangis, karena shocknya mungkin baru saat ini. Kemarin itu 2 hari, saya benar-benar hanya jiwa survive saya aja yang dominan. Hari ketiga, keempat, kelima, sampai sekarang hari ke-8, udah mulai saya deg-deg ya, bahasa Jawa itu saya deg-degan terus. Saya kalau bangun itu bangun, ada di mana nih? Ada siapa di sebelah saya? Atau mau tidur setiap kali malam kayak film, bagaimana saya lari sana lari sini. Sedikit lagi saya nggak mau cerita kronologi, saya cuma mau ke depan nih. Saya berusaha terus dalam sholat saya, ya Allah beri saya kekuatan ya Allah, supaya nggak sia-sia hidup saya di the rest of my life. Pasti ada maksud Allah. Insya Allah ke depan kalau pekerjaan saya bisa banyak menolong orang, khususnya korban KDRT. Saya bukan lawyer, tapi paling nggak dengan saya speak up, karena ini bisa terjadi sama siapapun, sama orang yang nggak bisa kita predict kalau dia akan jahat sama kita. Sama orang yang begitu saya sayangi, yang saya cintai luar biasa, tapi dialah yang hampir menuntut nyawa saya. Dan dia tidak mengakui buat saya itu menyakitkan, lebih sakit daripada sisa fisik yang saya rasakan, dari darah yang pernah saya keluarkan. Dia masih bisa berbohong, memanipulasi orang lain. Buat saya itu sedihnya luar biasa. Tapi saya nggak bisa nyalahin diri sendiri, karena saya masih ada Verrell, Atala, Fania. Kalau saya terpuruk, kejadian ini jadi useless. Jadi kadang saya bilang sama Allah, ya Allah berikanlah saya kekuatan, petunjuk dan hidayah-Mu ya Allah, supaya saya bisa terus bermanfaat dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan saya, meskipun ini rasanya pahit. Jadi saya berusaha untuk acceptance dulu dengan kejadian ini, dan saya memang berkomunikasi terus sama Allah. Memang banyak yang bilang saya harus ke psikolog, tapi saya lebih memilih, saya pengen sama Allah, saya pengen lebih banyak ngobrol di malam-malam sebelum saya tidur habis sholat isya. Saya bilang, ya Allah, sentuhlah hatinya supaya dia mengakui, meskipun saya tahu di pengadilan tidak butuh pengakuan, karena alat bukti, saksi, barang bukti semua sesuai. Tapi kalau dia mengakui, itu mengurangi dosa yang pernah dia buat
yang dia langgar sendiri janjinya demi Allah, demi Rasulullah depan orang tua saya. Dan sampai saat ini tidak ada satupun keluarganya yang berusaha meminta maaf kepada keluarga saya, dan itu lebih mengecewakan hati saya. Tidak ada satupun dari keluarganya yang punya inisiatif, itikat baik untuk meminta maaf kepada keluarga saya. Saya diminta baik-baik, sebagai perempuan untuk berkeluarga menuju keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tidak ada satupun keluarganya yang meminta maaf atas perbuatan, tapi saya nggak heran. Ferry Irawan aja tidak pernah mengakui kesalahan bahwa dia menyakiti saya, apalagi keluarga. Tapi saya bilang, ya Allah, hanya Kaulah yang maha membolak-balikkan hati manusia. Sentuhlah hatinya supaya dia mau mengakui kesalahan, juga supaya jalan hidupnya dia bagus. Tapi kalaupun enggak, itu memang bukan jadi urusan. Dan insya Allah hari ini saya sudah urus secara prosedur, secara administrasi bagaimana untuk perceraian. Juga saya sudah mulai pelan-pelan kembali lagi, bisa kerja lagi, bisa percaya diri lagi. Makasih banget buat khususnya ibu saya, mama saya, papa Jimmy, adik-adik saya, Reza yang juga pengacara saya, Pak Hotman, luar biasa. Khususnya Vero sama Atala nggak pernah nyalain apa satu patah kata apa. Itu membuat mama jauh lebih baik perasaan, tidak merasa guilty feeling sama kalian karena kalian sudah mengingatkan, tapi mama terobos semua orang. Ya insya Allah dengan mama bisa bangkit, Vero Atala terus ya melanjutkan apa yang sudah mama buat. Kamu yang apalagi Vero nanti mau ke politik, kamu harus jadikan ini sebagai isu. Kalau kamu masuk ke politik, jadikanlah ini isu, karena yang mengalami hidup kamu sendiri. Itu yang harus kamu perjuangkan. Begitupun Atala. Jadilah laki-laki, kalian berdua laki-laki. Jadilah laki-laki yang sejati. Laki-laki yang benar-benar bisa memuliakan ibu dan istri. Gentle, mengakui kesalahan. Itu aja Pak yang ingin saya sampaikan. Jadi saya nggak mau ngomong kronologis. Menurut saya semuanya udah lewat, udah jelas. Untuk proses perceraian berarti memang sudah diurus ya Tante? Tidak, sudah diperhormat juga. Hari ini juga saya nggak tahu gimana mekanismenya, tapi yang jelas saya akan terus lanjut dari proses hukumnya, proses perceraiannya, dan saya berusaha terus healing, terus waras dari ibu karena tanggungan saya terhadap Fania luar biasa. Dia sering nangis. Dia bilang, aku nggak punya dada. Aku bilang, nggak apa-apa Fania. Dulu juga kita berdua. Nanti kamu ini udah hampir 7 tahun, Fania harus lebih rajin sholat, minta dada yang baik. Fania sendiri lah supaya dia juga nggak malu karena dia jujur, dia baru saja punya dada 9 bulan. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita semua sekeluarga selamat daripada orang-orang yang ternyata tidak bisa menjaga saya. Soal perjanjian pranikah, apakah benar ada? Terus apa sekedar kontensi Ferry doang? Katanya hartanya semua mau dikasih ke dalam hal ini perjanjian pranikah sudah included dalam proses perceraian karena itu memang ada dan itu nggak terlalu penting saat ini. Yang paling penting adalah proses hukumnya. Insya Allah semuanya lancar. Hari ini kan dipanggil sebagai tersangka, dan saya juga ingin terima kasih kepada khususnya Polresta Kota Kediri yang luar biasa, karena saya korban KDRT, saya difasilitasi, dalam arti kata saya dibimbing untuk bikin BAP sendirian tanpa kuasa hukum. Saya dikuatkan sama Bu Neni juga waktu itu yang dari saya teriak-teriak karena saya begitu shock mengalami ini. Kemudian kepada Polda Jawa Timur yang juga sangat memberikan saya ketenangan dalam proses pembuatan laporan karena saya masih sendiri pada saat itu, belum ada kuasa hukum. Dan semua orang yang benar-benar simpati sama saya, khususnya petugas hotel yang benar-benar menolong saya, dan orang yang namanya Mas Didi yang waktu saya pencet dia video call dan dia mengirim, karena begitu saya bisa video call gak ada lagi penyerangan,
karena itu live kan. Kalau saya diserang, saya bilang jangan ditutup deh mas, tolong panggil polisi. Dia mengiringi sampai akhirnya petugas hotel datang. Mas Didi itulah penyelamat saya, karena dari awal kejadian saya keluar darah, saya teleponin mama, papa, Feral, Atala, adik saya, nggak ada yang ngangkat. Tapi saya maklum karena tuh hari Minggu pagi semua orang punya kegiatan, tapi satu-satunya yang ngangkat itu adalah Mas Didi. Itu yang mengiringi saya sampai polisi datang, semua datang. Dia nggak pusing. Ya itu saya anggap itu penyelamat saya juga. Ya itu yang terutama sih sama Allah ya. Saya bisa lari kayak kijat, padahal saya udah darahnya udah kaget. Saya juga bisa lari loh, saya kayak ringan banget gitu, kaki saya bisa lari keluar kenceng banget, teriak-teriak, balik lagi rebutan HP sampai biru-biru ada semua di visum. Bisa lari-larikan, saya masih bisa mikir. Waktu petugas hotel mau ngapus aja saya bilang saya nggak mau dihapusin di barang bukti, saya masih bisa ngarahin orang itu darah yang berceceran itu tolong di video, tolong difotoin, saya masih bikin selfie. Orang sampai bingung, ibu kok masih bisa ingat semua hal yang harus dilakukan sebagai korban KDRT, membuat laporan detail, saya ingat dari jam ke jam. Tapi sekarang saya shock banget, lemesnya kok bisa. Tapi alhamdulillah Allah tuh luar biasa, kasih saya kekuatan. Larinya saya kenceng banget, balik lagi, rebutan lagi. Saya masih punya ide waktu dia mau nyerang saya untuk kesekian kali, saya masih bisa natap matanya, saya masih bilang jangan bunuh saya, ingat kamu punya ibu perempuan. Disitulah berubah, dia langsung tersadar, langsung saya bisa ambil HP lagi, saya bisa semua cepet banget, saya bisa lakukan semua itu terstruktur dengan baik. Cuma saya nggak bisa ngebayangin kalau saya pingsan, saya gimana rasanya. Siapa yang bisa ngungkap ini? Siapa yang bisa nyelamatin diri kita sendiri kalau bukan diri kita sendiri? Makanya kenapa saya insist terus melanjutkan laporan hukum ini, supaya semua korban KDRT harus percaya Allah itu ada dan Allah itu dekat. Allah itu dekat banget sama kita. Gak ada kata lain sekarang saya hidup, saya hanya pengen berdedikasi, bermanfaat buat orang lain. Gak ada lagi keinginan kecuali berbuat baik. Kesempatan ini luar biasa buat hidup saya, Masya Allah. Ya mungkin cukup ya, udah aja. Mama juga lagi capek soalnya. Enggak, kalau Feral Atala, iya, kalau gimana ketika dapat kabar ini? saat itu Atala bukan di Surabaya kan? Kebetulan aku saat tahu kabarnya aku di Jakarta kan, tapi malamnya aku langsung ke Surabaya. Untuk support dari Atala dan Kak Feral sendiri seperti apa sih Kak? Di support kita yang kita bisa lakuin sekarang, pokoknya nemenin mama ngelewatin ini semua, terus pokoknya bantu mama bisa lebih tenang aja, itu sih goal kita itu. Kalian berdua coba komunikasi sama apa sih? Ya dia sempat kontak kita berapa kali dan sempat ngirim-ngirim video permintaan maaf, tapi kan ya itu bukan yang kita perlu juga sih. Kita pasti sesama manusia kita memaafkan, tapi kan pasti dia harus belajar dari kesalahan dia juga. Tapi di permintaan maaf itu dia mengakui nggak kalau dia melakukan hal yang tidak baik kepada ibu? Ya permintaan maafnya kan normatif ya, tapi ya saya nggak anggap itu penting juga. Yang kayak saya bilang tugas saya di sini cuma jaga ibu saya. Tapi kalau ketemu sama Om Ferry sendiri, apa sih Kak yang mau disampaikan? Apa mungkin nggak kan? Yang mau disampaikan? Ya kalau dari aku sih udah nggak ada sih. Jujur aku udah nggak mau ngomong juga, udah nggak anggap dia ada di hidup aku. Soalnya dia udah kecewain kita semua. Kalau Feral gimana Feral? Ya, diwakilin semua sama. Ya deh, mungkin mama deh. Ya, makasih ya. Makasih ya. Terima kasih.